kota, Niko harus meninggalkan kampung halamannya dan pindah ke sebuah apartemen tua di pinggiran kota. Meskipun disewakan dengan harga sangat murah, apartemen tersebut memiliki kondisi cukup baik. Gedungnya terlihat tua, tetapi lingkungannya bersih. Tampaknya tak banyak orang tinggal di apartemen ini. Niko sempat berpikir, mengapa apartemen semurah ini tak banyak yang menyewa? Malam pertama Niko di apartemen terasa membosankan. Karena jaringan internet belum terpasang, tak banyak yang bisa ia lakukan. Niko mencoba untuk tidur lebih awal. Namun, keheningan malam itu mengganggu pikirannya. Dalam kesunyian, ia bisa mendengar suara hembusan angin yang masuk dari celah jendela kamarnya yang tak dapat tertutup rapat. Hingga suara tetesan air di kamar mandi yang keran airnya agak longgar. Suara-suara kecil itu terdengar jelas. Di antara suara-suara itu, Niko perlahan menyadari adanya suara seperti hentakan. Seperti sesuatu yang sedang dipukul ke lantai atau dinding. Meskipun samar, ia bisa mendengar suara itu. Rasa penasaran mendorongnya untuk mencoba mencari tahu dari mana suara tersebut berasal. Ia membuka pintu dan mengintip ke koridor, menoleh ke kanan dan ke kiri mencoba menyusuri arah suara. Setelah mendengarkan dengan seksama, ia menyadari suara tersebut berasal dari unit apartemen di sebelahnya. Tak lama, suara tersebut berhenti. Karena masih tak bisa tidur, Niko memutuskan untuk berkeliling di area sekitar apartemennya. Selagi malam belum terlalu larut, Niko duduk di taman dekat lobi apartemen. Diambilnya rokok dari saku dan dinyalakannya. Sambil menghembuskan asap rokok, ia melihat sekitar apartemen yang sepi. Hanya ada seorang petugas keamanan di depan lobi apartemen. Dari kejauhan, seseorang berjalan pelan ke arahnya. Setelah cukup dekat, cahaya lampu taman membuat wajah pria tersebut terlihat semakin jelas. Seorang laki-laki parubaya mengenakan hoodie lusuh berwarna kecoklatan. Membawa sebungkus plastik dengan logo minimarket 24 jam yang tak jauh dari apartemen. Ia berhenti. Garis wajahnya tegas dan ekspresinya sangat tidak ramah. "Taman ini bebas rokok," ujarnya dengan nada kasar. Ia menunjuk ke arah belakang lobi apartemen. "Kalau mau ngerokok, di belakang sana. Tempatnya kan udah disediain," lanjutnya ketus. Niko segera menyundutkan rokoknya ke tanah, mengangguk kecil sambil meminta maaf. Ia hendak mengenalkan diri sekaligus menjelaskan bahwa ia masih baru di apartemen tersebut. Tapi, sebelum ia sempat menjelaskannya, lelaki tersebut sudah berjalan pergi masuk ke apartemen. Benar-benar menjengkelkan, pikir Niko. Ia segera membuang puntung rokoknya ke tempat sampah dan naik ke unit apartemennya. Hari pertama bekerja ternyata sangat melelahkan bagi Niko. Selepas pulang dan mandi, ia langsung melemparkan dirinya ke tempat tidur untuk beristirahat lebih awal. Sejenak saja, Niko mulai merasa lelap dan tertidur perlahan. Namun, sebelum benar-benar terlelap, suara hentakan cukup keras membangunkannya. Dilihatnya jam yang menunjukkan hampir tengah malam. Tak lama, suara itu terdengar lagi. Tak sekeras suara sebelumnya, tapi kali ini juga terdengar suara seperti logam yang dipukul. Seperti suara sendok atau garpu yang dilempar ke tanah. Ia ragu. Ingin rasanya Niko menegur tetangganya tersebut. Namun, sebelum sempat ia memutuskan untuk menegur atau tidak, terdengar suara keras orang mengetuk pintu apartemennya. Ketukannya kasar penuh amarah. Niko mengintip dari lubang intip di pintu. Pria kemarin malam berdiri di depan pintu apartemennya. Wajahnya memerah, raut mukanya garang dan penuh kemarahan. Niko tak berani membuka pintu. Ia menjawab dari dalam apartemen. "Ada apa, Pak? Malam-malam begini ada keperluan apa ya?" "Jangan berisik," teriak pria tersebut. "Ngapain kamu malam-malam begini berkeributan?" Lanjutnya masih dengan nada tinggi. Mendengar hal tersebut, Niko kembali jengkel. "Bukan saya, Pak. Unit sebelah. Kalau mau marah-marah, marahin aja unit sebelah," balas Niko tak kalah ketus. Pria tersebut segera meninggalkan unit Niko. Tak lama kemudian, Niko bisa mendengar samar-samar suara pria tersebut menggedor pintu di unit sebelah dan berteriak-teriak tidak jelas. Suara teriakan pria tersebut mulai menghilang seiring dengan Niko yang mulai larut dalam tidurnya. Di hari keduanya, Niko harus lembur. Sudah hampir pukul 10 malam ketika Niko tiba di stasiun kereta dekat apartemennya. Ia melangkah lemas ke arah lobi dan masuk ke dalam lift, menekan lantai 8 tempat unitnya berada.
Ia berjalan tak menyadari bahwa ada seorang ibu-ibu berdiri di depan unit apartemennya. Wanita parubaya dengan sebagian rambut yang telah beruban tampak gusar. "Ada yang bisa saya bantu, Bu?" tanya Niko ragu. "Oh, malam. Maaf, Mas. Mas yang tinggal di unit ini?" Tanyanya dengan senyum yang sedikit dipaksakan. "Iya, Bu. Ada apa ya?" "Anu, saya yang tinggal di unit lantai bawah, Mas. Semalam suami saya katanya mau naik buat nanya sama Mas soal suara berisik. Sepertinya dari unit Mas ya?" Tanya wanita itu sedikit ragu. Niko membenarkan bahwa suami dari wanita tersebut sempat menegur Niko karena suara-suara berisik. Ia menjelaskan pula bahwa suara tersebut bukan dari unitnya, melainkan dari unit sebelah. Niko lelah. Ia tak ingin terlibat lebih panjang dengan pertanyaan wanita tersebut dan langsung masuk ke dalam apartemennya setelah menjawab pertanyaan wanita tersebut. Tak lama kemudian, terdengar suara ketukan di pintu. Niko mengintip dari lubang intip dan melihat petugas keamanan bersama wanita parubaya sebelumnya. Ia membuka pintu dan bertanya, apakah ada masalah kepada petugas keamanan tersebut. Petugas keamanan itu menanyakan hal yang serupa kepada Niko, dan Niko juga memberikan penjelasan yang sama pula. Petugas keamanan tersebut menambahkan bahwa suami dari wanita tersebut belum juga kembali ke unitnya sejak kemarin malam. Niko langsung menekankan bahwa ia tak banyak berinteraksi dengan suami wanita tersebut dan kembali menjelaskan bahwa setelah memberitahukan suara berisik tersebut berasal dari unit sebelah, pria tersebut langsung pergi. Raut wajah petugas keamanan tampak ragu. Ia mengatakan kepada Niko bahwa unit yang berada di sebelah unit apartemen Niko telah lama kosong dan tak ada yang menghuni. Niko kaget. Jantungnya berdegup kencang. Ia mencoba meyakinkan bahwa benar-benar ada suara keras dari unit di sebelah. Petugas keamanan meminta Niko untuk mengizinkannya mengecek ke dalam unit. Namun, baru selangkah petugas keamanan itu hendak masuk ke dalam unit apartemen Niko, suara dentuman kembali terdengar dari unit sebelah. Niko, petugas keamanan, serta wanita parubaya tersebut terdiam. Mencoba meyakinkan pendengar masing-masing bahwa memang ada suara yang datang dari unit sebelah. Benar saja, suara dentuman itu kembali terdengar beberapa kali. Sesekali kencang dan sesekali samar. Setelah yakin akan apa yang mereka dengar, petugas keamanan tersebut langsung meminta maaf kepada Niko dan berjalan terburu-buru ke arah unit apartemen sebelah. Disusul oleh wanita parubaya. Niko menghela nafas panjang, kemudian menutup pintu apartemennya. Mencoba melupakan keanehan yang baru saja terjadi dan tak ingin larut lebih dalam dengan drama tetangga-tetangganya. Tak terasa sudah seminggu lebih Niko menjalani kehidupan barunya. Larut dengan kesibukan di kantor barunya membuat suasana sepi di apartemen tak terasa. Suara aneh dari unit sebelah juga sudah lama tak terdengar kembali. Mungkin benar, ada orang yang menghuni di unit sebelah dan telah ditegur oleh petugas keamanan malam itu, pikirnya. Malam itu Niko mengambil jaket yang tergantung dekat pintu apartemennya serta dompet untuk pergi membeli rokok. Namun, ketika ia keluar dari unit apartemennya, ia melihat seseorang berjalan di koridor ke arah unit apartemen sebelah. Saat berpapasan, Niko bisa melihat raut wajah tetangganya tersebut, pucat dan kurus. Ekspresinya kosong, langkahnya pelan dan terasa berat. Niko menoleh ke belakang melihat ke arah unit sebelah. Tatapannya bertemu dengan tatapan tetangga anehnya yang kini berdiri diam melihat ke arahnya. Ekspresi orang tersebut kini berubah menjadi tersenyum lebar. Niko terdiam melihat orang tersebut yang masih menatapnya tajam. Ia kemudian menyadari bahwa orang tersebut menggunakan hoodie lusuh seperti yang dikenakan oleh pria yang menegurnya saat merokok di taman. Sebelum Niko sempat memalingkan pandangannya, orang tersebut berlari cepat ke arah Niko sambil tertawa. Suka dengan cerita ini? Jangan lupa klik likes, subscribe, dan bunyikan lonceng untuk lebih banyak cerita temani larut malammu.